Bismillahirrahmanirrahim. Ngisi di sini loh Pak. Lalu berani kemudian memfitnah Bung Karno. Nah, kembali ke yang tadi. Ya. Samiri sebelum keluar akan terjadi fitnatud dajjal, fitnah Masihid Dajjal, dan itu lamanya bukan main. Puncaknya nanti adalah kelaparan yang berkepanjangan. Ini kita simbolnya, kita lihat berapa tahun Nabi pernah mengalami kelaparan. Masih ingat nggak riwayatnya? 2 atau 3 tahun? 3 tahun. Dan ini akan berulang kembali. Akan ada masa, Bapak hitung aja yang ahli ekonomi, yang bisa menghitung-hitung devisa negara, kira-kira bangkrutnya negara kita tahun berapa nih? Kalau vaksin nggak bekerja, virus terus merajalela, mutasi, kira-kira tahun berapa? Hitung aja Pak. 2027, 28, 29, 30. Bisa jadi lebih cepat. Waduh, Pak Mirwan nakut-nakutin kita nih. Kata Pak Mirwan 2024 Pak. Belum Pak, 2024 masih ada duit. Masih ada devisa. Ya. 2024 kalau hitung-hitungan mereka masih ada. Ini dari tahun kemarin sama sekarang, negara udah ngabisin duit untuk persoalan COVID ini udah banyak sekali. Dan itu bukan negara kita loh Pak ya. Saya dapat kabar dari sahabat saya, ya jamaah kita juga di Ekuador, kedubesnya Pak, ya Pak Agung dan istrinya, itu ngabarin, di sana negaranya nggak sanggup Pak beli vaksin. Kalau di Indonesia kan kedubes negara lain aja divaksin ya, dan itu gratis. Tapi dasar orang Indonesia nggak suka bersyukur, ngeluh tiap hari, ngata-ngatain tiap hari. Nggak ada rasa syukurnya. Dikasih vaksin gratis juga. Ya. Nggak dikasih vaksin, rame. Dibilang membunuh rakyat. Dikasih vaksin, rame. Lockdown, rame. Nggak lockdown, rame. Bingung kan negara kita Pak. Ya kayak masjid inilah. Ini pengurus kan pusing nih. Dibuka, ada yang ngeritik. Ditutup, ada yang menghujat. Bingung kan? Selamat bingung Pak ya. Ini perjuangan akhir zaman Pak. Pengurus mundur, hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan Pak ya. Nih, aduh jamaah ini kadang-kadang mulutnya sama komentar-komentarnya kadang nggak pakai hati, nggak punya perasaan. Ini orang tiap hari diteror terus. Aduh, saya kasihan. Sekarang ini yang paling saya kasihan selain masyarakat di luar, itu pengurus masjid. Yang kedua, yang ngurus masyarakat kita, yang ngurus negara ini, serba salah. Kenapa masjid menjadi sorotan? Karena masjid bawa simbol agama Pak. Kalau negara emang dari dulu udah dikritik orang, biarin dah ya. Ini masjid nih, siap-siap loh Pak ya. Buka, sepi, ya. Orang takut kerumun kan? Tutup, rame. Maunya apa ini ya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma bu'itha nabiyyun illa qad andara ummatahu ad-dajjal al-a'war al-kazzab. Ala wa innahu a'war wa inna rabbuka laysa bi'awar. Wa inna baina 'ainayhi maktuban kafir. Ya, hadis ini sahih. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali nabi itu diperintahkan untuk mengingatkan akan kemunculan Dajjal. Kita nggak dapat kabar Pak ya, Dajjal ini perang sama Nabi Sulaiman, nggak dapat kabar ya. Perang sama Nabi siapa, ya dalam rupa yang beda-beda, formulasi yang beda-beda tentunya. Berarti setiap masa itu ada Dajjalnya, dari Nabi Nuh. Berarti Dajjal ini bermutasi juga dia Pak. Cuma Dajjal yang permanen itu Musa bin Sam'un Samiri. Ini permanen, dia belum mati-mati. Jadi kalau Musa bin Sam'un alias Samiri masih hidup, masa Nabi Khidir nggak bisa hidup? Ya nggak? Ntar gitu bilang dongeng lagi ya. Ya salam. Kita kan nggak dapat riwayat aja bahwa Nabi Khidir itu sebenarnya masih hidup. Kalau ulama ahlu zikir, ahli kolbu, ahli rohani, itu ijma'
sudah sepakat bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Masih hidup beliau. Ada beberapa nabi yang masih hidup. Nabi Ilyas, Nabi Idris, tapi beliau kan sudah pernah mati. Dan hadisnya sahih. Ayatnya juga ada. Ada satu nabi yang seharusnya dia hidup bangkit lagi, tapi kemudian karena kaumnya berkhianat kepadanya, setelah dia dimatikan, kemudian nggak dihidupkan lagi, karena pesan dia nggak dilakukan. Namanya Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan itu nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Khalid bin Sinan ini pesan, nanti kalau saya mati itu untuk ada suatu kemaslahatan, maka dia dibunuh, dimatikan. Apa kata dia, kalau aku mati maka nanti jasad atau abunya atau apa gitu, saya lupa lafaznya, tolong nanti dilakukan begini. Ritual ini nggak dilakukan oleh pengikutnya, oleh umatnya, maka dia tetap sekarang di alam barzakh. Jadi ukurnya dia belum mati, ukurannya. Kok bisa begitu ya? Emang bisa begitu. Itu namanya Khalid bin Sinan, baru dengar ya? Padahal riwayatnya ada Pak. Ada di Bidayah wa Nihayah, ada di beberapa kitab ya. Lalu ada Nabi Khidir. Dari kalangan musuh Allah itu ada Dajjal, ada iblis, ada jin. Jin itu kalau nggak dibunuh oleh jin yang sakti atau manusia yang sakti, dia nggak mati Pak. Jin itu. Korin, maka hati-hati. Beberapa orang belajar zikir, nggak tahu, nggak ada bimbing oleh guru yang bersanad sahih kepada Rasulullah. Ketika dia zikir, yang datang Syekh Abdul Qadir, ternyata korinnya. Bukan Syekh Abdul Qadirnya, bisa jadi gitu Pak. Yang datang katanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ternyata korinnya, bisa jadi begitu. Ini banyak kejadian nih ya. Ada orang tertentu yang terkena ini, dan hati-hati ya. Bapak saudara makan Allah. Kemudian apa kata Nabi ya? Kalau tadi 40 hari, maka nanti Dajjal itu keluarnya berapa hari? Juga 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti hari-hari yang lain. Hari seminggu gitu. Itu di total 40 tahun rasanya. 40 hari di zaman Nabi Musa, sama 40 hari puncak dia khurujnya keluarnya, sampai kemudian turun Sayyidina Isa. Jadi Nabi Isa ini luar biasanya apa? Kalau Dajjal datang ke suatu tempat, lalu dia dengar ada Nabi Isa, dia kabur Pak. Karena dia pernah membunuh Nabi Isa, nggak mati-mati, ternyata diangkat ke langit. Berarti takutnya Dajjal dengan siapa? Nabi Isa. Tapi Nabi mengatakan apa? Inni qad haddastukum anid Dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu ya. Kemudian fawallahi inna rajul la ya'tihi wa yahsibu annahu mu'min. Demi Allah, kalau Dajjal ada, nanti orang beriman datang kepadanya, bertemu dia masih mengira dirinya beriman padahal dia sudah kafir. Fayattabi'uhu mimma yub'ats bihi minasyubahat. Karena dia lapar. Tadi berapa tahun? 3 tahun masa paceklik. Saya nggak tahu tahunnya kapan ini. Tapi Bapak hitung aja, ini perkiraan loh Pak ya. Negara kita mulai nggak bisa gaji PNS-nya. Nah itu berarti udah deket tuh. Ya, mikir-mikir mau masuk CPNS tuh. Ini kabar takutnya loh Pak ya, kabar segernya nanti ada lagi. Kabar gembiranya ada juga Pak. Ini kabar menakutkan nih. Ketika negara sudah gak sanggup, ini kan beritanya negara kita coba adem-adem, tapi tetap saja beritanya kan gak adem. Udah kolab Pak ini. Negara udah gak sanggup bayarin rumah sakit, hotel, udah gak sanggup. Vaksin lagi nih, gak sanggup udah. Ditambah ada tikus-tikus yang menari di atas penderitaan vaksin ya. Kita sebut aja mereka tikus ya, gak usah politikus. Ini agak berbahaya ini.
Di mana nanti negara-negara di dunia sudah lost semuanya karena hutang. Nah, inilah kezoliman yang luar biasa yang disebut dalam hadis Jawrah. Kezoliman yang luar biasa. Nanti batas-batas teritorial negara itu cuma nama aja. Udah nggak ada lagi. Presiden, raja, gubernur nggak dianggap lagi ntar. Itulah awal paceklik puncak di alam semesta. Seperti terjadi di masa Rasulullah 3 tahun, nanti 3 tahun. Setelah itu baru muncul 40 hari Dajjal keluar. Tapi nggak usah khawatir. Kalau ada Dajjal berarti ada Al-Mahdi. Kalau ada Al-Mahdi berarti ada Nabi Isa. Al-Mahdi mau sholat, Pak. Ada di satu masjid, mau sholat di daerah Syam. Mau sholat, tiba-tiba Nabi Isa turun dari Babul Lut, namanya dalam hadis ini disebutkan, dari Babul Lut. Dia ada di dalam riwayat ini. Indal manaratil bayda syarqiyyah Dimashq, faydrikuhu inda Babil Lut. Al-Mahdi di dalam masjid, mau sholat, turun Nabi Isa. Nabi Isa ketika datang dipersilakan jadi imam. Mau nggak dia jadi imam? Enggak, kenapa? Al-Mahdi lebih pantas jadi imam. Loh kok bisa? Nabi Isa ini kan makhluk ruh. Gelarnya apa? Ruhullah. Gelarnya Nabi Isa. Karena dia nggak ada bapaknya, Pak. Maka tidak ada campuran syahwat dalam dirinya. Ini Nabi Isa. Nabi Isa ini kalau memandang sesuatu yang terlihat bukan fisik, yang terlihat batin Bapak ini isinya apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ulama ini pewaris Nabi A, Nabi C, Nabi B. Tapi ada satu waris yang belum lengkap kecuali Imam Mahdi lah pewarisnya yang lengkap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa, ini rahasianya nih hadis tadi, hadis Bukhari Muslim itu. Kenapa beliau nggak mau jadi imam? Ketika dia memandang sosok Al-Mahdi, yang terpandang oleh dia adalah nur Nabi Muhammad SAW dalam diri Al-Mahdi, lengkap. Walaupun sosoknya bukan Nabi Muhammad, tapi nur yang terpanjang dalam dirinya, nur, enggak berani dia jadi imam. Dan Nabi Muhammad sudah menurunkan derajat semua Nabi yang turun setelah dia. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi setelahku. Jadi Nabi Isa ketika turun pangkatnya bukan Nabi, walaupun beliau seorang Nabi. Dia jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah gak ada, kira-kira gitu. Paham ya? Nabi Khidir, jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah gak ada. Dia sebagai Wazirul Mahdi, Wuzara'ul Mahdi, penasehat Imam Mahdi. Kenapa? Imam Mahdi itu pewaris lengkap sempurna, sangat sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Jadi terlalu mulia kalau Dajjal dibunuh oleh pewaris Nabi Muhammad. Jadi siapa yang bunuh dia? Cukup Nabi